Welcome to the VUCA world. Selamat datang di dunia VUCA. Kali ini kita akan membahas bagian kedua berkenaan dengan pariwisata. Sebelumnya, khususnya sebelum terjadinya pandemi, Indonesia sangat barak dalam 10 tahun terakhir ini pariwisata sebagai tujuan untuk beristirahat, untuk berekreasi, untuk menghabiskan waktu luang, dan bahkan sudah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan tentu saja kebutuhan basic needs manusia di abad modern ini. Nah, salah satu tempat tujuan wisata yang berbeda dari tujuan wisata lainnya, kalau sebelumnya kita mengenal daerah pantai yang menjadi tujuan wisata, atau mungkin pegunungan dengan alamnya yang segar dan hijau. Nah, sejak tahun 2014 setelah ditemukannya sebuah lokasi yang unik di daerah Yogyakarta oleh beberapa mahasiswa geologi di sana, dilihatlah bahwa ternyata ada sebuah gua yang dialiri di bawahnya oleh sebuah sungai dan ini bisa dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Namanya Gua Pindul. Kemudian dikembangkanlah mahasiswa bekerja sama dengan masyarakat setempat dan juga kemudian Dinas Pariwisata dan LSM dan komunitas-komunitas yang ada di sana. Akhirnya berhasil dibangun sebuah daerah tujuan wisata yang menarik. Orang hanya datang membayarnya relatif murah, 40.000, dan itu sudah mencakup life jackets, termasuk juga kita menggunakan ban untuk berjalan, dan juga sudah termasuk juga seorang guide ya yang bisa mengantarkan kita, membantu kita, dan yang mengawasi kita mengarungi Gua Pindul ini. Kemudian atraksinya itu sangat menarik sekali, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang masih awam masuk ke dalam gua dan masih awam juga untuk mengarungi sungai. Jadi dua kombinasi ini merupakan sebuah atraksi wisata yang sangat menarik. Jadi ada wilayah terangnya terlebih dahulu, kemudian ada wilayah yang gelapnya di dalam gua, dan ada wilayah yang remang-remang. Bahkan ada sebuah celah di dalam gua itu yang ada lubang besar dan itu matahari bisa masuk ke dalamnya. Dan ini sangat eksotik sekali. Kita mengarungi kurang lebih sekitar 350 meter tingginya. Lalu apa yang terjadi? Masyarakat dengan adanya 1, 2, 3 beberapa orang ke sana lalu melakukan foto, melakukan dipublish di Instagramnya, di Twitter, Facebook, dan di sosial media lainnya. Yang terjadi adalah pada 19 April 2019, orang ramai-ramai datang ke Gua Pindul, akibatnya tidak bisa menikmati. Yang terjadi adalah pengunjung 2.300 lebih pada hari itu. Sementara kapasitas atau hal yang biasa adalah sebanyak 200 sampai 500 orang hari biasa dan maksimal itu hanya 1.000 orang pengunjung di akhir pekan. Sangat tidak menarik, bahkan menjengkelkan. Orang ngantri untuk masuk ke dalam air, ke dalam sungai yang mengalir tersebut. Di dalam pun juga tidak bisa bergerak, karena penuh orang yang sedang menunggu, sedang berada duduk di atas ban-ban yang biasanya berjalan mengarungi sungai. Nah, kalau kita lihat bahwa sebuah teori itu tidak bisa berdiri sendiri. Sebuah teori itu harus bisa diterangkan, menerangkan, atau terkait dengan teori-teori yang lain. Nah, konsep VUCA ini bisa kita lihat, bisa dikaitkan dengan teorinya James Beckett ya. Pada tahun 2009, bagaimana market itu sangat tergantung dengan arena sosial yang ada. Ini ada hal yang perlu menjadi
perhatian, yaitu ada 3 persoalan koordinasi, yaitu adalah mengenai value problem, yang kedua adalah persoalan kompetisi, dan yang ketiga adalah masalah kooperasi, koordinasi. Ini juga bisa dijelaskan fenomena ini oleh Manuel Castells pada tahun 2010. Dia menjelaskan mengenai bahwa dunia saat ini itu penuh dengan informasi yang sangat overloaded, dan juga kita dipenuhi oleh berbagai hal yang menarik, informasi yang A, B, C, dan seterusnya. Itu karena perkembangan dunia teknologi informasi, atau dalam bahasa lain sebagai digital era. Ini semuanya telah mempengaruhi kehidupan kita. Nah, James Beckett pada 2010 itu menyebutkan juga bahwa persoalan ini atau mungkin hal yang dihadapi oleh manusia pada saat sekarang adalah berkaitan dengan social network, berkaitan dengan institusi kelembagaan, dan juga berkaitan dengan cognitive frames, cara berpikir. Dari ketiga teori atau mungkin yang kita kutip untuk menjelaskan Foucault, ternyata inilah yang terjadi. Jadi 1-2 orang, sekelompok keluarga, mereka datang berkunjung ke Gua Pindul. Pengunjung yang ada dari sekitar Jogja, lalu sekitar Jawa Tengah, publish ke media sosial, lalu muncullah berbagai daya tarik yang luar biasa. Nah, ini bagaimana digital era, dan bagaimana social network. Dan yang ketiga adalah ini bagaimana membangun cognitive frame-nya masyarakat. Wah, ini sebuah tempat tujuan wisata yang menarik atau sangat menarik. Saya belum pernah ke sini, keluarga saya belum pernah ke sini. Apalagi juga dengan biaya masuknya yang relatif murah. Ini kita bisa lihat bagaimana Gua Pindul itu menjadi sebuah tren informasi. Nah, kalau sebelumnya informasi mengenai tujuan wisata, katakan diperkecil saja di daerah Yogyakarta, itu masih penuh dengan Parangtritis, pantai atau Keraton Jogja, atau wisata Merapi, Kaliurang. Tapi sejak tahun 2012, setelah mulainya dikenal, mulai diinformasikannya, mulai di-share-nya informasi mengenai Gua Pindul, sekarang Gua Pindul menjadi tren yang paling tinggi di sosial media. Bagaimana social network-nya? Jadi ketika cognitive frame masyarakat, oh ya ini bagus, ini bagus. Nah, yang terjadi adalah social network-nya berkaitan kemana-mana. Ternyata yang datang itu bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar Jogja. Mereka punya teman, punya kerabat yang di Jakarta, di Medan, di Surabaya, di Makassar, dan di berbagai daerah lainnya. Akhirnya apa? Informasinya kemana-mana. Hanya dari satu tempat, kemudian berkembang kemana-mana. Dan itu juga menjadi sentra-sentra informasi yang kemudian juga menyebar. Alhasil seperti tadi kita lihat. Meledak. Persoalan institusinya apa? Tidak ada gerbang masuk. Karena konsepnya adalah yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Jadi bisa masuknya dari salah satu pintu di sini, ada pintu yang lain, ada beberapa titik masuk tanpa ada penjaga. Operatornya ada 6 yang resmi dari pemerintah. Dalam prakteknya ada 11 operator yang terlibat, yang masing-masing operator menuangkan informasi di dalam media sosialnya melalui jaringan yang dimilikinya, akhirnya penuh dengan informasi, penuh dengan daya tarik. Dari 11 yang beroperasi, meskipun hanya 6 yang secara resmi, secara legal, ini pun masalah koordinasinya tidak ada. Mengikuti Beckett tadi ya, kenapa tidak ada koordinasinya? Mereka melihat peluangnya pada tanggal 19 April tersebut,
Mereka lihat semuanya ada peluang meningkatkan atau mendapatkan pengunjung atau customer yang lebih banyak. Ketika semua datang dan semuanya bisa masuk melalui berbagai pintu, berbagai gerbang menuju mulutnya Gua Pindul, dan operator itu hanya memfasilitasi guide, memfasilitasi dengan perlengkapan life raft dan juga perahu karetnya. Artinya apa? Artinya tidak ada koordinasi. Orang datang terus dari operator A bawa rombongan 10, bawa rombongan 20 orang, akhirnya penuh. Pemerintah pun juga kebingungan. Dan yang kemudian ini juga hal yang menarik bahwa pemerintah dalam hal ini sebagai regulator itu pun juga karena mungkin melihat ini aspeknya lebih kuat dari aspek kekeluargaan atau pemberdayaan masyarakat, maka aspek bagaimana pengelolaan secara kelembagaan, secara organisasi itu relatif tidak terstandar. Jadi siapapun bisa datang, termasuk juga dari 6 operator yang legal, ternyata ada 11 operator yang ada, itu pun juga akhirnya tetap berjalan seperti yang lain dan seperti biasanya. Nah, inilah persoalan bagaimana VUCA itu ya. Bagaimana VUCA, jadi kondisinya tidak stabil, dan ini semuanya menjadi rentan ya. Orang yang tadinya ingin menikmati wisata, akhirnya kecewa. Bukan hanya itu, kejadian lebih lanjut adalah sampah pun bertebaran. Selama ini masyarakat di sana pun juga punya keinginan, punya cita-cita bahwa lokasi wisata itu harus bersih, harus tertib. Tapi pada waktu itu kejadian berubah. Mereka juga kerepotan untuk membersihkan sampah, dan seterusnya. Kasus kedua, ada sebuah kota tua di Kroasia. Kroasia itu adalah sebuah negara yang relatif mungkin baru mulai membangunnya. Setelah bagian dari Yugoslavia, setelah terjadinya perang saudara pada tahun 2002, dan salah satu yang dikembangkan adalah pariwisata. Dan kota yang paling ditonjolkan adalah Dubrovnik. Ini merupakan sebuah wilayah yang sangat menarik di daerah Laut Adriatik. Jadi Kroasia itu berbatasan dengan beberapa negara, ada Kosovo, Bosnia Herzegovina, ada Serbia, dan kemudian di selatannya itu ada Italia. Dan kemudian di sebelah baratnya ada Prancis ya. Yang menarik adalah Dubrovnik ini merupakan sebuah kota yang sangat eksotik. Meskipun tidak ada kerajaan besar yang berpusat di sini sebelumnya, tetapi pada abad ke-11, Dubrovnik ini merupakan salah satu tempat beristirahatnya King Richard setelah pulangnya dari krusade dari Yerusalem sebelum kembali ke Inggris. Sehingga kastil dan benteng yang di sana juga sangat bagus dan sangat menarik. Begitu indahnya pemandangannya, dengan laut yang hijau dan dengan bangunan-bangunan ala Latin atau disebut juga dengan Mediterania ya. Kota ini karena menarik menjadi lokasi syuting. Ya, lokasi syuting untuk film Game of Thrones. Film yang box office dari HBO untuk serial televisi. Pada tahun 2018 dijadikan lokasi syuting, dari bulan Februari sampai bulan Juli ditutup kotanya. Sangat luar biasa dampaknya. Jadi lokasi syutingnya ada kota tuanya, ada benteng-bentengnya, dan kemudian ada yang menjadi ikon dari film ini, The King's Landing, dan ada beberapa bangunan gereja tua. Yang terjadi adalah sebelumnya untuk mencapai Dubrovnik, kita harus naik pesawat. Biasanya dari Zagreb, karena tidak ada international flight dari sana.
Nah, namun sejak tahun 2015, 16, 18 setelah syuting, kemudian berkembanglah daerah tersebut. Sehingga dari Italia itu sampai beberapa kali ada rute kapal pesiar menuju Dubrovnik. Termasuk juga frekuensi pesawat yang datang ke kota tersebut sangat ramai sekali. Ini karena apa? Sama halnya seperti Gua Pindul tadi. Informasi menyebar dari jejaring sosial. Kita saling terhubung dengan komunitas, dengan orang-orang yang ada di luar daerah wilayah kita. Termasuk juga Dubrovnik ketika Game of Thrones itu sukses, orang mencari tahu di mana tempat syutingnya Game of Thrones. Kemudian Kroasia dan Dubrovnik pun memanfaatkan kesempatan ini. Sehingga yang terjadi adalah over tourism. Anda bisa lihat, orang begitu padatnya datang ke lokasi ini, atau dalam beberapa hari, katakanlah di akhir pekan, turis tidak bisa menikmati karena padatnya. Lebih dari itu apa? Ya, dari foto kanan bawah ini, sampah. Sampah menjadi problem. Dan bukan itu saja, warga yang berada di Old Town, di kota tua, menjadi terganggu. Karena begitu padatnya orang dan mengganggu ketenangan yang selama ini ada. Akhirnya apa? Kroasia juga akhirnya memutuskan untuk tidak mengembangkan lagi, tidak memberikan izin lagi yang namanya restoran-restoran. Souvenir, toko souvenirnya dibatasi. Karena apa? Karena sudah mengganggu daya dukung kota. Jadi yang tadinya dianggap baik, Game of Thrones itu, kemudian karena jejaring sosial, diinformasikan, dipublish ke seluruh dunia, ditambah lagi rutenya dari Italia, cruise atau kapal pesiarnya, bukan hanya dari Bari, cuma dari beberapa kota dari Italia juga bisa sampai ke Kroasia, sampai ke Dubrovnik ini. Dan kemudian frekuensi pesawat pun juga ditambah, bukan hanya dari Zagreb, tapi dari beberapa kota penerbangan internasional juga bisa sampai ke sana, termasuk juga dari Istanbul bisa ke sana. Akhirnya terjadi over tourism. Saatnya VUCA yang dikenal dengan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity itu adalah fragile. Fragile itu mudah patah, mudah pecah, artinya rentan. Nah, kita harus merubah VUCA yang rentan menjadi VUCA yang agil. Agil itu yang tangguh, yang ulet, yang pantang menyerah. Yaitu memiliki vision, understanding, clarity, dan agility. Sumber dari VUCA itu adalah akhir dari Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, kemudian perkembangan globalisasi, dan adanya informasi teknologi, lalu juga era digital, dan yang penting juga adalah artificial intelligence. Dan saat ini kita saksikan VUCA pun juga disebabkan oleh pandemi, khususnya COVID-19. Saya menyarankan bukan hanya buku ilmiah, tapi 2 novel ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita bahwa VUCA ada di tengah kita, VUCA hidup di dalam kehidupan kita, dan VUCA mempengaruhi masa depan kita. Demikian, teman-teman mahasiswa Sosiologi Organisasi, terima kasih atas perhatiannya.